Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Sinta Aulia Adesta dan saya Wulan Rama Prastiwi izin mempresentasikan mengenai ekosistem padang lamun. Baiklah, jadi apa sih itu ekosistem padang lamun? Jadi ekosistem lamun atau seagrass adalah tumbuhan tingkat tinggi atau antofita yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut dan memiliki ciri-ciri seperti berpembuluh, berimpang atau memiliki rizoma, berakar dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Jadi rimpangnya itu merupakan batang yang berruas-ruas yang tumbuh terbenam dan menjalar dalam substrat pasir, lumpur, dan pecahan karang, seperti halnya pada tumbuhan sejati yang berbiji satu atau monokotil dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Menurut Den Hartog tahun 1970, ekosistem lamun itu memiliki beberapa ciri-ciri ekologis, yaitu yang pertama, terdapat di perairan pantai yang landai di dataran lumpur atau pasir. Yang kedua, terdapat pada batas terendah daerah pasang surut dekat pohon bakau atau di daerah terumbu karang. Yang ketiga, yaitu mampu hidup sampai kedalaman 30 meter di perairan tenang dan terlindung, lalu mampu melaksanakan proses metabolisme secara optimal jika seluruh tubuhnya terendam air. Dan yang terakhir, mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik. Adapun ciri dan struktur komunitas lamun, yaitu ciri morfologi lamun. Yang pertama itu ada akar. Jadi akar itu ada beberapa spesies itu memiliki karakteristik tipis atau fragil seperti rambut, diameternya itu kecil, memiliki akar yang kuat dan berkayu dengan sel epidermalnya. Lalu yang kedua itu ada rizoma dan batang. Jadi rizoma yang utamanya itu adalah herbaceous yang memiliki rizoma berkayu yang memungkinkan spesies ini hidup pada habitat sarang yang bervariasi di mana spesies selain itu tidak bisa hidup. Lalu yang ketiga ada daun. Jadi daun ini seperti semua tumbuhan monokotil, daun lamun ini bereproduksi dari miris tembakau yang terletak pada potongan rizoma dan percabangannya. Adapun ciri anatomi lamun, yaitu lamun memiliki akar sejati, daun, dan batang atau rizoma yang merupakan sistem yang menyalurkan nutrien, air, dan gas sebagai tempat menyimpan oksigen untuk proses fotosintesis yang dialirkan dari lapisan epidermis daun melalui difusi dalam rongga udara. Lalu rizoma ini beserta dengan akar menancapkan tubuh ke dalam substrat. Rizoma itu seringkali terbenam di dalam substrat yang meluas secara ekstensif dan memiliki peran pada reproduksi vegetatif dan mengapung di dalam air. Lalu ada daun. Daun ini memiliki ciri khusus, yaitu tidak memiliki stomata dan keberadaan kutikulanya itu yang tipis. Jadi kutikula daun yang tipis itu tidak dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon. Jadi sehingga daun dapat menyerap nutrien itu langsung dari air lautnya. Adapun dari struktur komunitas lamun, jadi ekosistem padang lamun itu merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi perairan dan wilayah pesisir. Jadi secara taksonomi, lamun itu termasuk dalam kelompok Angiosperma yang hidupnya itu terbatas di lingkungan laut dan pada umumnya itu hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Distribusi lamun itu sangatlah luas dan daerah perairan dangkal itu sampai dari Selandia Baru sampai ke Afrika itu. Jadi dari 12 genus yang telah dikenal dan 7 genus yang diantaranya tersebar di wilayah tropis. Jadi diversitas tertingginya itu
itu ada di daerah Indo-Pasifik Barat, dan komunitas lamun ini di wilayah ini juga mempunyai diversitas yang lebih kompleks dibandingkan dengan berada di daerah yang sedang, menurut pendapat dari Tangke tahun 2010. Jadi di struktur lamun ini juga ada kaitannya nih dengan jaring makanan di Padang Lamun. Jadi menurut Isware tahun 1994, jadi zonasi, sebaran, dan karakteristik habitat lamun itu di perairan menurut genangan udara dan kedalamannya itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu jenis lamun tumbuh di daerah surut, misalnya itu ada Holodule pinifolia dan dangkal yang selalu terbuka saat air. Lalu jenis yang hidup di daerah sedang atau daerah pasang surut, dan jenis yang tumbuh di tempat dalam dan selalu terendam air, misalnya itu Thalassiodendron ciliatum. Dan berikut merupakan suatu struktur komunitas lamun dalam jaring makanan. Jadi di situ ada produsen, ada konsumennya, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan bahkan ada pengurai dan detritusnya. Dan berikut merupakan jenis-jenis lamun. Jadi jumlah spesies lamun di dunia itu adalah 60 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 12 marga. Di perairan Indonesia itu terdapat 15 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga. Jenis lamun yang dapat dijumpai adalah 12 jenis, yaitu salah satunya Enchalus acoroides, Thalassia henrysi, Cymodocea retundata, Cymodocea cerulata, Halodule pinifolia, Halodule uninotis, Halophila decipief, Halophila ovalis, Halophila minor, Halophila spinosa, Cymodium isleifolium, dan Thalassiodendron ciliatum. Berikut merupakan dari beberapa jenis spesies yang ada di Indonesia, dan di situ ada Enchalus acoroides, lalu Halophila decipief, Halophila spinosa, Halophila minor, dan masih banyak lagi, dan yang mempunyai ciri khas tersendiri. Berikut merupakan ciri khasnya. Nah, yang pertama itu ada Thalassia henrysi. Jadi Thalassia henrysi itu helai daun yang membujur sampai sedikit lebar atau pita dengan beberapa garis coklat. Ujung daunnya itu membulat dan bergaris di pinggir seluruhnya. Ujung daunnya itu tumpul dan seluruh daunnya itu keras, panjang 3-7 cm. Rimpang menjalar, diameter 3-5 mm. Dan yang kedua ada Enchalus acoroides. Jadi apa sih itu? Bagaimana ciri-cirinya? Jadi tanaman ini, Enchalus ini tanamannya tuh lurus 2-5 daun yang muncul dari rimpang yang tebal dan kasar dengan beberapa akar-akar yang kuat. Jadi daun ini seperti pita atau pita rambut, dan rimpangnya itu merambat, kasar, tidak bercabang, atau bercabang itu juga dikelilingi oleh kulit luar atau sel epidermis luar yang tebal, dan akar panjang dan mempunyai akar panjang dan berbulu. Lalu yang ketiga ada Cymodocea retundata. Jadi tanaman ini dapat dikatakan dengan tanaman ramping. Ini mirip dengan Cymodocea cerulata, daun seperti garus lurus, itu berbentuk daunnya itu lurus sampai agak bulat, tidak menyempit sampai ujung daun. Jadi ujung daunnya itu bulat dan seluruh daun itu keras, memiliki rimpang yang ramping dan mempunyai panjang sekitar 4 cm. Lalu yang keempat ada Cymodocea cerulata. Jadi tanaman lurus ini mirip juga dengan Halodule pinifolia. Daun ini kadang-kadang juga melengkung pada ujung-ujungnya dan sempit pada bagian pangkal, dan umumnya itu mempunyai sel-sel tanin yang kecil, urat atau tulang daun bagian tengah itu jelas, ujung daun dengan 2 biji bagian samping dan 1 biji di tengah yang berakhir pada tulang daun, dan rimpangnya itu bisa menjalar dengan diameter 1-2 mm.
kelima itu ada Halophila ovalis. Nah, jadi Halophila ovalis itu mempunyai helai daun yang bulat telur dan bergaris, mempunyai tulang daun yang jelas. Daunnya itu sebelah menyebelah, jadi itu berpasang-pasangan dan memotong urat daun. Panjangnya itu sekitar 1 sampai 4 cm dan rimpangnya itu menjalar dan bulat. Lalu yang keenam itu ada Halophila spinulata. Jadi bentuk daunnya ini bulat panjang menyerupai pisau wali, jadi memiliki 4 sampai 7 pasang tulang daun. Daun juga dapat berpasangan tuh sampai 22 pasang ya. Jadi banyak dan kompleks serta memiliki tangkah yang panjang. Lalu yang ketujuh ada Halophila decipiens. Jadi bentuk daunnya ini bulat panjang menyerupai pisau wali juga, sama halnya dengan Halophila spinulosa. Dan Halophila minor. Jadi pinggiran daunnya itu seperti gergaji, daunnya itu menggujur seperti garis, panjangnya itu 50 sampai 200 mm. Bagaimana dengan habitat di ekosistem lamun? Jadi lamun itu hidup dan terdapat pada daerah mid intertidal, jadi sampai kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Dan sangat melimpah di daerah sublitoral, jadi jumlah spesies itu lebih banyak terdapat di daerah tropik daripada di daerah jadi habitat lamun ini dapat dilihat sebagai suatu komunitas, dan hal ini juga pada lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun juga dapat dilihat sebagai suatu ekosistem dan sehingga memiliki hubungan hewan dan tumbuhan yang sudah pada gambar tersebut, dan sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dan faktor-faktor biologis, fisika, kimiawi. Ekosistem padang lamun juga pada daerah tropis itu juga dapat menempati berbagai jenis spesies. Lalu bagaimana dengan adaptasinya? Yang pertama itu ada adaptasi morfologi lamun. Jadi adaptasi morfologi lamun itu adalah adaptasi yang penyesuaian untuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya bisa dilihat dari gambar di samping. Itu merupakan salah satu dari cara adaptasi lamun yang memiliki sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Selain itu ada adaptasi fisiologi lamun. Jadi adaptasi fisiologi lamun ini dapat dilihat pada gambar. Itu penyesuaian makhluk hidup dengan cara melakukan fisiologis dalam tubuhnya. Jadi saling berkaitan dan saling mempunyai siklus masing-masing pada biota tersebut. Jadi contoh adaptasinya itu seperti tudung akar pada lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Dan berikut merupakan gambar dari salah satu peristiwa dari fiksasi nitrogen. Jadi lamun ini berfungsi melakukan adaptasi untuk menyerap nitrogen atau nutrien melalui fiksasi nitrogen. Lalu bagaimana dengan adaptasi kultural lamunnya? Jadi gambar tersebut merupakan suatu adaptasi dari kultural lamun. Jadi penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan sekitar. Contohnya yaitu seperti mengambil unsur hara yang terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Dan berikut pada salah satu spesies dari lamun yaitu dugong, ikan duyung yang melakukan penyesuaian tingkah laku dengan cara mengambil unsur haranya itu melalui akar dan daun pada lamun tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Aulia Adista. Kepada Sinta dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Wulan sebelumnya, yaitu mengenai adaptasi lingkungan lamun dalam lingkungan bersalinitas. Salinitas sendiri merupakan kadar garam yang terlarut dalam air. Biasanya lamun dapat tumbuh secara optimal pada salinitas yang secara optimal sekitar 20-35%. Perubahan yang signifikan dari salinitas di perairan dapat berdampak bagi ekosistem padang lamun. Dalam studinya mengatakan bahwa kondisi hiper atau hiposmotik mengakibatkan pengurangan kegiatan fotosintesis pada lamun. Meskipun begitu, tiap spesies lamun memiliki kemampuan toleransi yang berbeda satu sama lain terhadap salinitas. Kemudian lamun juga memiliki dinding sel yang kaku, di mana dapat membatasi jumlah air yang masuk selama tekanan hiposmotik terjadi. Kemudian selain itu, kandungan karbohidrat pada lamun dapat membantu lamun beradaptasi di lingkungan bersalinitas dengan cara mengkonversi karbohidrat menjadi senyawa organik lain yang memudahkan dalam penyesuaian osmotik lamun. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bahas di slide ke-19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide ke-19, yang dimana slide ini menjelaskan mengenai biota apa aja sih yang ada di padang lamun. Daripada penasaran, baiklah di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu terdapat ikan. Di padang lamun mempunyai peranan penting bagi kehidupan ikan, yaitu sebagai daerah asuhan, sebagai makanan ikan-ikan itu sendiri, dan sebagai pengembangan atau tempat mencari ikan. Kemudian ikan itu juga sebagai padang lamun sendiri sebagai daerah asuhan dan perlindungan sebagai makanan ikan-ikan itu sendiri, dan sebagai padang pengembalaan atau mencari makan. Di Florida ditemukan 106 jenis ikan di padang lamun, dan sepertiga dari ikan-ikan tersebut merupakan ikan-ikan muda. Baiklah, untuk lebih selanjutnya mengenai biota padang lamun akan saya jelaskan pada slide ke-20. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa aja sih biota padang lamun yang ada di padang lamun itu. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-20 ya. Ada Crustacea. Crustacea itu adalah kepiting dan udang yang termasuk kelas Crustacea. Diketahui mereka berasosiasi dengan baik terhadap ekosistem laut. Selain sebagai salah satu komponen yang penting dalam rantai makanan, beberapa jenis Crustacea juga merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena dagingnya merupakan makanan yang lezat, seperti dari suku udang yang dimana terdapat rajungan dan kepiting bakau. Kemudian ada udang pasir dan udang kipas, kemudian ada udang karang atau udang lobster, kemudian terdapat udang rongga maupun udang mantis. Untuk biota selanjutnya akan saya bahas di slide berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai materi pada slide ke-21. Kira-kira apa ya biota selanjutnya yang ada pada kawasan padang lamun? Menurut pengetahuan yang saya dapat, terdapat moluska. Moluska itu padang lamun yang terdapat di kawasan ini merupakan ekosistem yang dengan berbagai biota yang hidup di dalamnya. Salah satunya yaitu biota yang umum dijumpai hidup dengan lamun adalah moluska. Moluska itu mengalami ketidakseimbangan ekosistem padang lamun secara terus-menerus akibat adanya aktivitas manusia. Dari dampak aktivitas manusia tersebut, akhirnya moluska akan
mengganggu keberadaan moluska yang hidup bersama lamun karena hilangnya padang lamun. Untuk penjelasan biota selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih biota selanjutnya yang ada pada padang lamun. Yang ditunggu-tunggu nih, yaitu Echinodermata. Jadi Echinodermata itu bersifat pemakan detritus sehingga peranannya dalam suatu ekosistem yaitu untuk merombak sisa-sisa bahan organik yang tidak terpakai. Adanya buangan sampah organik dari aktivitas pemukiman menjadi makanan bagi Echinodermata. Keuntungan tersebut pada padang lamun merupakan tempat tinggal dan mencari makanan bagi Echinodermata. Dan sebaliknya, Echinodermata itu bagi padang lamun sebagai pendaur ulang nutrien, yaitu dengan memakan detritus yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi ekosistem padang lamun. Dan selain itu juga sebagai pembersih lingkungan. Oleh karena itu, kelangsungan ekosistem padang lamun akan berpengaruh terhadap biota yang bergantung hidup di dalamnya. Baiklah, apalagi ya kira-kira biota yang ada di padang lamun akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa lagi sih selanjutnya biota padang lamun. Baiklah, yaitu terdapat diadema. Diadema itu termasuk bulu babi. Berdasarkan bentuk tubuhnya, kelas Echionida dibagi dalam dua subkelas utama, yaitu bulu babi beraturan dan bulu babi tidak beraturan. Jadi bulu babi itu mempunyai habitat dan sebaran menurut pola sebaran terumbu karang dan lamun dan di daerah terumbu karang. Famili ini bisa menempati rataan pasir dan daerah terumbu karang. Menurut Aziz dan Darsono, bulu babi dapat hidup berkelompok dalam jumlah besar di daerah rataan pasir. Itulah mengenai informasi mengenai bulu babi yang ada pada padang lamun. Selanjutnya ada hewan apa lagi ya kira-kira? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya adalah hewan apa ya kira-kira yang hidup di biota padang lamun, yaitu cacing Polychaeta. Jadi cacing ini merupakan salah satu hewan kelompok yang berasosiasi dengan ekosistem padang lamun. Cacing laut ini merupakan salah satu organisme pengurai yang menguraikan serasah lamun yang telah didekomposisi oleh detritus menjadi partikel-partikel organik, yang dimana sangat penting bagi kelangsungan hidup lamun. Baiklah, itulah penjelasan mengenai biota-biota yang ada di padang lamun. Untuk materi selanjutnya apa ya kira-kira? Baiklah, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pada slide ke-25 mengenai tumbuhan padang lamun. Pada tumbuhan padang lamun, yang dimana lamun sendiri merupakan Angiospermae berbiji satu atau disebut monokotil yang hidup terendam di laut, mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah yang dihasilkan secara seksual, umumnya membentuk padang yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari. Hidup di perairan dangkal dan jernih pada kedalaman 2-12 meter dengan sirkulasi air yang baik. Kemudian tumbuhan lamun bersifat substrat berlumpur sampai berbatu. Dominan tumbuhan di substrat yaitu pada lumpur dan berpasir. Untuk karakteristik pada tumbuhan padang lamun akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan morfologi dari tumbuhan lamun itu sendiri. Baiklah,
Apa sih morfologi dari lamun itu? Yang pertama terdiri dari 3 bagian utama, yaitu daun, rimpang, dan akar. Yang kedua tumbuh tegak, berdaun tipis, dan memiliki sistem perakaran yang menjalar. Yang ketiga memiliki rimpang berbuku-buku yang tumbuh mendatar di dalam sedimen. Yang ketiga yaitu akar tumbuh dan berbatang pendek dan muncul dari buku-buku rimpang. Yang keempat, dengan rimpang dan akar lamun dapat menancapkan dirinya dengan kokoh pada sedimen hingga tahan terhadap hempasan gelombang dan arus. Berikut ini adalah gambar dari morfologi lamun yang saya jelaskan pada slide tadi. Untuk slide berikutnya, yaitu slide ke-27, akan saya bahas mengenai materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi padang lamun. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi padang lamun? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu kecerahan. Penetrasi cahaya matahari yang masuk ke perairan akan mempengaruhi proses fotosintesis tanaman lamun. Intensitas cahaya yang tinggi sangat diperlukan bagi lamun. Jika suatu perairan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, maka produktivitas lamun juga akan berbanding lurus. Kemudian yang kedua mengenai suhu. Ekosistem padang lamun secara umum ditemukan luas di area suhu berdingin hingga tropis. Hal ini mengindikasi bahwa toleransi lamun cukup luas terhadap perubahan suhu. Kondisi ini tidak selamanya benar, sebab lamun di daerah tropis lebih dapat optimal. Kemudian yang ketiga ada salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditoleransi oleh lamun mencapai 10-40%. Nilai optimumnya yaitu 35%. Tentunya penurunan salinitas akan menurunkan pula kemampuan lamun untuk berfotosintesis. Salinitas lamun memiliki toleransi yang bervariasi. Salinitas juga dapat berpengaruh terhadap biomasa, kerapatan, lebar daun, hingga kecepatan dalam memulihkan diri. Untuk penjelasan materi selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi padang lamun dalam slide berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu mengenai substrat. Jadi padang lamun dapat hidup pada berbagai tipe sedimen, mulai dari area yang berlumpur sampai karang. Jadi substrat merupakan kebutuhan utama bagi pengembangan padang lamun. Peranan kedalaman substrat mencakup dua hal, yaitu pelindung tanaman dari arus laut serta tempat pemasok dan pengelolaan nutrien. Kemudian yang kelima mengenai kecepatan arus. Jadi produktivitas padang lamun begitu dipengaruhi oleh kecepatan arus sebuah perairan. Ketika kecepatan arus yang berkisaran 0,5 per detik merupakan salah satu jenis tanaman lamun yang dapat memiliki kemampuan maksimal untuk tumbuh. Jadi pertumbuhan dan kepadatan lamun sangat dipengaruhi oleh pasang surut, terus turbidinitas, kemudian salinitas dan temperatur perairan. Untuk materi selanjutnya apa ya kira-kira? Baiklah, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai lamun. Pada materi selanjutnya ini mengenai metode monitoring lamun. Jadi metode monitoring padang lamun yang dimana monitoring sendiri adalah sebuah pengamatan yang berulang pada suatu sistem, biasanya untuk mendeteksi perubahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk pengelolaan dan perlindungan sumber daya pada sistem tersebut. Kegiatan monitoring padang lamun memiliki peranan penting dalam pengelolaan
pengolahan lingkungan pesisir dikarenakan dua hal, yaitu pada kegiatan ini merupakan suatu metode yang dimana untuk meningkatkan praktik pengelolaan dan dapat menyediakan informasi mengenai status dan kondisi padang lamun. Selain itu, data dan informasi mengenai penurunan padang lamun di Indonesia masih terbatas, sehingga pengamatan luasan padang lamun yang rusak atau hilang menjadi sangat penting. Untuk penjelasan mengenai metode monitoring lamun selanjutnya atau materi persebaran yang lainnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yang dimana slide ini menjelaskan apa aja sih monitoring padang lamun, hal-hal yang harus dilakukan dalam monitoring tersebut. Yang pertama yaitu persiapan tim. Jadi kegiatan monitoring padang lamun pada suatu lokasi atau kabupaten terdiri dari 2 tim, masing-masing berjumlah minimal 2 orang. Jadi tim pertama bertugas melakukan pengamatan padang lamun dengan anggota tim dapat terdiri dari peneliti dan teknisi bidang lamun atau individu yang sudah mengikuti pelatihan monitoring padang lamun. Tim yang kedua bertugas mengambil data untuk pemetaan habitat pesisir dan luasannya. Anggota tim dapat terdiri dari peneliti dan teknisi bidang sistem informasi dan geografi atau individu yang pernah mengikuti pelatihan tentang pemetaan habitat. Pelaksanaan kegiatan tim yang kedua akan dibahas pada buku panduan pembuatan peta habitat. Hal ini penting dilakukan. Setiap anggota harus memiliki kemampuan berenang atau snorkeling dengan baik dan tidak mudah panik. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bahas di slide berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa aja sih persiapan dari penentuan monitoring pada peta dasar dan stasiun monitoring. Jadi monitoring padang lamun itu yang diawali dengan pemilihan lokasi. Lokasi ini mempunyai komunitas padang lamun dengan persentasi penutupan lamun yang relatif merata. Kemudian jauh dari gangguan manusia atau sumber perusak seperti pelabuhan. Selanjutnya itu lokasi mudah dicapai dan aman bagi pelaksanaan kegiatan monitoring. Persiapan tim anggota yang melakukan pengamatan lamun terdiri dari peneliti dan teknisi bidang lamun atau individu yang sudah mengikuti pelatihan monitoring padang lamun. Persiapan peta dasar, penentuan lokasi dan stasiun monitoring. Kemudian terdapat lokasi yang mempunyai komunitas padang lamun dengan presentasi penutupan lamun yang relatif merata. Yang selanjutnya yaitu jauh dari gangguan manusia atau sumber perusak seperti pelabuhan dan aman bagi pelaksanaan kegiatan monitoring. Persiapan tim anggota yang melakukan pengamatan lamun terdiri dari individu atau yang sudah mengikuti pelatihan padang lamun. Baiklah, pada slide berikutnya saya akan bahas apa saja sih metode-metode dalam kegiatan lamun itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa itu metode transit kuadrat. Jadi, metode transit kuadrat itu biasa digunakan dalam proses monitoring padang lamun. Jadi, metode transit kuadrat atau biasa disebut dengan tegak lurus pantai yang dimodifikasi dari metode Seagrass-Watts. Metode ini terdiri dari transit dan from berbentuk kuadrat. Jadi transit itu adalah garis lurus yang ditarik di atas padang lamun, sedangkan kuadrat itu adalah bingkai yang berbentuk segi empat yang sama sisi diletakkan pada garis tersebut. Penentuan transit dan pengambilan data
yang dilakukan pada 3 transi dengan panjang masing-masing 50 meter. Jarak antara transi dengan yang lain adalah 25 meter. Jadi frame kuadrat diletakkan di sisi kanan transik dengan jarak antara kuadrat satu dengan yang lainnya adalah 5 meter. Jadi total kuadrat pada tiap transik adalah 11. Baiklah, itu mengenai penjelasan materi pada padang lamun. Selanjutnya akan saya bahas di materi selanjutnya. Baiklah, itulah penjelasan materi padang lamun pada kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.